Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panitia Sari, berasal dari Prodi S1 Informatika dengan NIM C2C021054, kelas C Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Data Terdistribusi. Untuk soal yang pertama, di sini saya akan membuat 3 user pada database, yaitu yang pertama ada user administrator, kemudian user untuk mengakses tabel, dan user untuk mengakses create, read, update, dan delete. Kita masuk ke php.myadmin, kemudian kita klik SQL dan mempastikan sintak yang sudah saya buat, yaitu pada user pertama yang saya beri nama user administrator yang berjalan di localhost, kemudian memiliki password 54321 yang memiliki akses privilege. Semua bisa mengakses ke database di My Project. Langsung kita eksekusi. Kemudian yang kedua yaitu kita masuk ke user yang kedua, yaitu user tabel yang bisa membuat dan mendelete untuk aksesnya. Kita masuk lagi ke SQL dan langsung kita eksekusi. Kemudian untuk user yang ketiga yaitu akses untuk create, read, update, dan delete, yaitu create user. Kita masuk lagi ke SQL. Kemudian kita eksekusi. Oke. Kemudian setelah berhasil login pada semua user, dan kita klik sel pada sum. Setelah login, kita masuk kontrol panel, itu tekan sel dan pada send, kemudian kita ketik MySQL menu, ini untuk usernya, dan nama administrator, dan menu ini untuk min p untuk passwordnya. Kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Oke, kita melihat database. Di sini database My Project sudah ada, hanya ada database My Project. Kemudian kita use di dalam database My Project ini sudah ada beberapa tabel, yaitu ada tabel detail transaksi, pelanggan, pemasok, produksi, dan tabel transaksi. Kita masuk ke soal nomor 2, yaitu replikasi master ke slave.
Pada soal nomor 2 ini saya sudah membuat sintaks sebelumnya dan langsung saja kita eksekusi. Baik, kita sudah masuk ke command prompt, yaitu kemudian kita mengecek IP config pada jaringan yang terhubung pada laptop saya. Itu sudah diketahui untuk IP-nya yaitu ini ya, 192, 168, 100, 115. Kemudian kita masuk ke setting untuk turn off firewall. Kemudian kita klik OK. Firewall sudah mati ya. Selanjutnya kita membuka lagi control panel pada sel SAM, yaitu untuk yang pertama-tama kita login dulu MySQL. Kemudian kita pastekan saja pada sintak yang sudah saya buat tadi di Notepad. Query OK. Kemudian terus show master status. Di saat show master status keberadaannya empty. Saya sudah melakukan perubahan pada file MySQL, masuk ke SAM kemudian bin, sudah mengecek folder my ininya, tapi ternyata belum bisa dieksekusi. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu membuat database baru. Di sini ada soal yaitu membuat fragmentasi dengan view. Yaitu saya membuat 3 buah fragmentasi, yaitu yang pertama ada fragmentasi horizontal, yang kedua fragmentasi vertikal, dan yang terakhir yaitu fragmentasi campuran. Untuk sintaksnya sudah saya buat sebelumnya dan langsung saja kita eksekusi masuk ke phpMyAdmin. Langsung saja kita klik ke database my project, kemudian kita klik SQL dan kita pastekan pada sintak yang sudah saya buat tadi dan kemudian kita eksekusi. Baik, untuk yang hasil fragmentasi pertama horizontal sudah berjalan, kemudian kita cek di view. Nah, kita klik view produk horizontal. Untuk fragmentasi horizontal ini kita membuat sebuah view untuk menampilkan nama produk, harga satuan, dan nama pemasok dengan nama pemasok yang sama. Itulah konsep dari fragmentasi horizontal yang menampilkan data dengan tabel yang sama, yaitu tabel Indomaret. Kita masuk ke fragmentasi vertikal, yaitu kita membuka database my project, kemudian kita klik SQL dan kita mempastekan sintak yang sudah saya kerjakan tadi dan kemudian kita jalankan bisa. Dan untuk fragmentasi vertikal ini yang menjadi pembeda adalah kita membuat sebuah kolom baru, yaitu tuple ID yang berisi ID dari data-data tersebut ya, yang berada di situ. Dan berbeda dengan fragmentasi horizontal yang harus memiliki nama pemasok yang sama. Fragmentasi terakhir yaitu fragmentasi campuran. Kita buka database my project, kemudian klik SQL dan kita pastekan sintak yang sudah saya buat tadi.
dan sintaks sudah berjalan, kemudian langsung saja kita buka view produk kecampuran ini, di mana yang isinya ini adalah kombinasi antara fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal, yaitu di mana ada hasil dari fragmentasi horizontal ini nama pemasok yaitu Indomaret, dan dari fragmentasi vertikal ini yaitu Tuple ID. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal untuk membuat store prosedur. Store prosedur ini seperti function pada bahasa pemrograman lainnya, yaitu sebuah sintaks yang dapat kita panggil secara berulang-ulang. Untuk store prosedur yang pertama yang sudah saya buat adalah untuk menampilkan tabel produk ya, dengan kriteria sesuai dengan ID-nya. Langsung saja kita masuk ke control panel, kemudian masuk ke cell. Setelah menampilkan database apa saja yang ada, kemudian saya pilih database my project. Dan kita harus mengganti delimiter terlebih dahulu sebelum membuat prosedur. Apa sih delimiter itu? Delimiter adalah sebuah sintak untuk mengeksekusi sintak SQL-nya. Kita langsung saja mempastekan prosedur yang sudah dibuat. Bisa menggunakan sintak call dan mengetik store prosedur yaitu tampil produk ID. Menggunakan tanda kurung dan menambahkan double slash untuk delimiternya. Kita harus mengirimkan parameternya yaitu ID dari produk yang ingin kita panggil. Kita bisa memanggil dengan memasukkan parameternya. Contohnya di sini yaitu parameternya 1005. Kita jalankan. Nah, yaitu di sini sudah terpanggil ID 1005 ini dengan nama produk Poki dengan jumlah produk 200 dan harga satuan 7.500. Kita bisa memanggilnya secara berulang-ulang dengan cara mengganti nilai pada parameternya. Untuk store prosedur yang kedua yaitu tambah produk. Untuk menambah produk pada tabel produk dengan store prosedur yang dapat kita panggil berulang-ulang untuk menggunakannya. Kita pastekan saja pada sintak yang sudah saya buat. Itu langsung saja kita eksekusi masuk ke PHP My Admin. Langsung saja kita masuk ke database My Project. Kemudian kita klik ada prosedur. Nah, di sini ada tambah produk dan tampil produk. Kemudian kita langsung saja eksekusi ke tambah produk ya. Di sini kita bisa menambahkan ID-nya, kemudian nama pemasoknya atau kodenya, kemudian nama produk itu susu Milo, dan jumlah produknya, kemudian harga satuannya. Langsung kita kirim dan berhasil. Kemudian langsung saja kita cek ke tabel produk. Di sini kita scroll dan untuk nama produk susu Milo yang sudah ditambah tadi sudah masuk ya di tabel produk. Masuk ke nomor soal 5 yaitu pembahasan yang terakhir, membuat trigger. Trigger adalah sebuah sintaks yang akan dieksekusi bila ada sebuah keadaan tertentu. Sebelum membuat trigger, kita bisa membuat terlebih dahulu tabel produk log yang akan diisi suatu perubahan yang terjadi karena trigger tadi. Di sini ada 3 kali trigger, yaitu yang pertama after insert, after update, dan after delete. Biar tidak bingung, langsung saja kita eksekusi.
Kita masuk pada database My Project, kemudian klik SQL dan mempastekan sintak yang sudah saya buat terlebih dahulu, yaitu membuat tabel produk log. Kemudian langsung saja dieksekusi dan berjalan. Kita masuk ke trigger pertama, yaitu pastekan saja sintak yang sudah tadi dibuat, yaitu trigger perubahan produk insert. Kemudian langsung saja kita eksekusi, berjalan dengan lancar. Kemudian langsung saja kita cek pada tabel produk. Kemudian kita tambahkan. Di sini kita menambahkan nama ID, pemasok, nama produk, jumlah produk, dan harga satuan. Bolu kukus pandan. Kemudian jumlah produknya berapa dan harga satuannya. Kemudian kita masuk ke tabel produk, memastikan bahwa ya data produk yang ditambahkan apakah sudah masuk. Kemudian kita scroll, kita lihat bahwa bolu kukus pandan sudah masuk ke tabel produk. Kemudian kita cek ke tabel produk log bahwa muncul perubahan, yaitu menambahkan produk baru dengan waktu perubahan dan ID-nya. Juga tersedia ID produknya. Kita lanjutkan pada trigger yang kedua, yaitu after update. Masuk ke database My Project, SQL, kemudian pastekan sintak tadi dan sudah berjalan. Kemudian kita cek ke tabel produk. Kemudian kita pilih salah satu nih nama produk yang mana yang akan kita ubah. Klik ubah dan jumlah produk kita ubah. Kemudian kirim dan berhasil. Kemudian langsung saja kita cek ke tabel produk log bahwasanya ada notifikasi perubahan, yaitu mengupdate produk. Kita masuk ke trigger yang terakhir, yaitu after delete. Masuk ke SQL pada database My Project, kemudian pastekan sintak yang sudah ada dan berjalan. Kemudian langsung saja kita masuk ke tabel produk. Pilih dari nama-nama produk ini, pilih salah satu. Produk mana yang akan kita hapus. Kemudian klik hapus. Kemudian kita hapus nama produk susu Milo ini, klik OK dan berhasil. Langsung saja kita cek ke tabel produk log. Sudah ada muncul notifikasi atau perubahan, yaitu menghapus produk beserta waktu perubahannya dan ID dan produk ID-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Data Terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.